Negara kita masalah penanganan sampah bak tali kusut. Kebanyakan orang masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu, kesadaran peduli akan sampah mau tidak mau ditanamkan sejak awal. Kepedulian akan kebersihan lingkungan juga menjadi bagian dari fokus perhatian Baim dan Putri Puspa dan Lingkungan 2005, Valerina Daniel. Pada Kamis lalu, keduanya ikut terlibat dalam lomba pengolahan limbah tingkat SMA tahun silam. Tentunya di sisi lain, kondisi itu bisa jadi akan menurunkan citra Inul. Dulu itu sebelum saya populer, itu saya berawalnya dari mana, ya dari rumah-rumah seperti ini, dari, kafenya Mas Heri, Kafe Rasa Sayang, bahkan beberapa tempat-tempat di daerah Jawa Timur, di Surabaya, semuanya itu adalah rumah saya gitu. Kalaupun sekarang saya kembali lagi di sini, saya nggak akan malu, karena apa, ya, eee, menjadi sosok yang tidak harus menjaga image gitu, itu saya rasa itu sangat baik sekali gitu, Kak. Kita dapat pekerjaannya baik di beberapa klub di Surabaya semuanya, full. Full. Jadi Kan. kemarin Inul di salah satu tempat entertainment ya, itu penuh sesak dan mereka semua mendukung. Tidak ada yang istilahnya menghujat atau mendiskriminasikan, terus semuanya itu akan mendukung gitu. Walaupun di Jakarta Inul kena cekal, ia menggenggam harapan lain. Usai manggung dari Surabaya, semalam Inul meresmikan cabang kelima bisnis karaoke-nya. Titi Puspa turut menghadiri peresmian ini. Motivasi Inul mengembangkan bisnisnya semata-mata untuk menekan angka pengangguran yang kian melonjak. Pembukaan cabang Inul Vista yang kelima. Insya Allah beberapa bulan lagi kita akan buka cabang lagi di beberapa tempat. Mohon doa restunya karena niat saya di sini adalah bukan mencari keuntungan atau apa, tapi pengen mengembangkan bisnis ini supaya di Jakarta ini dengan begitu banyaknya pekerja yang pada nganggur, saya bisa memanfaatkan mereka dengan baik. Saya rasa dimanapun kita bekerja pasti ada resiko. Itulah namanya hidup. Jadi hidup ini penuh perjuangan, yaitu berjuang untuk hidup. Jadi segala resiko sudah pasti bisa ditanggung dan udah harus dipersiapkan karena apa yang saya lakukan ini resikonya juga sangat besar ya. Jadi tapi mudah-mudahan orang bisa melihat bahwa yang bekerja di sini seorang perempuan. Pemirsa Baim dan Valerina Daniel, Putri Puspa dan Lingkungan 2005 terlibat bersama dalam menanamkan kepedulian anak-anak SMU dan juga SMK untuk membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira seperti apa ya kegiatan mereka? Kemarin ajang Indonesian Idol 3 telah menginjak babak spektakuler. Dan dari ke-12 kontestan ternyata DP harus tersisih. Bagaimana ya pemirsa perasaan DP? Tapi sebelumnya kita saksikan dahulu aktivitas Baim dan Valerina Daniel yang berikut ini. Negara kita masalah penanganan sampah bak tali kusut. Kebanyakan orang masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu, kesadaran peduli akan sampah mau tidak mau ditanamkan sejak awal. Kepedulian akan kebersihan lingkungan juga menjadi bagian dari fokus perhatian Baim dan Putri Puspa dan Lingkungan 2005, Valerina Daniel. Pada Kamis lalu, keduanya ikut terlibat dalam lomba pengolahan limbah tingkat SMA dan kejuruan se-Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan otomotif ternama. Dipilihnya Baim karena sosok Baim dipandang cukup populer di mata para remaja. Di SMU 1 Depok, Baim dan Valerina memberi contoh sekaligus pengarahan pada anak-anak SMA. Efek lomba ini sangat signifikan. Anak-anak SMA ini sudah paham memisah-misahkan sampah-sampah organik dan anorganik. Tempat-tempat sampah ini sengaja disediakan untuk memupuk kesadaran mereka. Semua itu sebetulnya kita mulai dari kecil, dari maksudnya sekarang kita masuk ke dalam sekolah-sekolah. Mereka dari umur segini udah mulai di brainwash kasarnya gitu loh, untuk supaya mereka tahu kalau lingkungan itu siapa lagi yang menjaga kalau bukan mereka gitu. Jadi saya juga mau mensupport full kalau untuk masalah ini. Tentunya ya yang paling diutamakan ya kesadaran diri dulu lah gitu dari pribadi kita masing-masing bagaimana untuk menjaga lingkungan dengan misalnya buang sampah pada tempatnya. Tidak perlu
mungkin ibaratnya kita tidak perlu lagi misalnya menyuruh orang lain, enggak lah, mudah-mudahan sih dengan adanya kondisi saat ini di mana sudah banyak terjadi bencana di sekitar kita, orang mulai sadar bahwa lingkungan itu perlu dijaga dengan sebaik mungkin, mulai dari dini. Saat Baim dan Valerina mengunjungi sekolah ini, nampak kebersihan lingkungan sekolah benar-benar terjaga. Tak secuil pun sampah yang dibiarkan tersebar sembarangan. Anak-anak SMA ini sudah menempatkan semua barang-barang buangan ke dalam tempat sampah yang sudah dinamai sesuai jenis sampahnya. Mereka yakin sekolah mereka bakal jadi pemenang. Keyakinan mereka tak kalah kuatnya dengan antusias mereka akan kehadiran Baim. Baim nampak tak mau membatasi diri. Secara interaktif, ia berdialog dengan sejumlah penggemar-penggemar juniornya. Oke pemirsa, sekarang saya udah ada di SMU 1 Depok. Apa kabar semuanya? Jadi sekarang saya lagi di sebelah saya ada MC, dari tadi jadi MC soalnya di sini. Mbak sama namanya? Oke, Oki. Ya. Oke, Oki, saya mau nanya, kepedulian SMU 1 mengenai lingkungan hidup sampai seberapa jauh? banget. Salah satunya tentang pembagian sampah. Udah dilihat di sini kita ada 2 bank sampah, ada sampah organik dan anorganik. Yang warnanya biru sama warnanya oranye. Jadi setiap siswa diwajibkan kalau misalnya anorganik masukinnya ke anorganik, kalau misalnya organik masukinnya ke organik. Jadi kita benar-benar menjaga kebersihan sekali. Yang namanya penggemar tentu kenal betul riwayat idolanya. Usai bertukar pikiran, tak disangka-sangka Baim mendapat kejutan kecil dari mereka. Asal tahu saja, tanggal 31 Mei lalu, Baim baru saja berulang tahun. Happy birthday! Terima kasih. Berbunga gue. Hari sudah beranjak siang, usai menunaikan tugasnya, Baim bergegas meninggalkan lokasi. Sambil merespon lambaian tangan dari anak-anak SMA, Baim berharap para tunas muda ini mampu ikut mengatasi dilema sampah yang kian menggunung. Masa muda harus diisi dengan prestasi, seperti yang terlihat pada para kontestan Indonesian Idol 3 ini. Kemarin, ke-12 kontestan ini memasuki babak spektakuler. Salah satu dari mereka harus tersisih. Dari hasil polling, Nobo, Gea, dan DP mendapat poin kritis. Rupanya Dewi Fortuna tidak berpihak pada DP. Ia harus tersisih. Saat mempersembahkan penampilan terakhirnya, DP mengalami kecelakaan kecil. Ia terjatuh dari panggung. Meski harus menanggung sakit, dengan lapang dada, DP menerima hasil tersebut. Ya aku kecewa pasti. Tapi aku sudah bisa menerima itu karena ini udah resiko gitu kan. Aku mengikuti kompetisi ini dan maupun aku akhirnya harus pulang. Setidaknya aku bisa belajar dari sini gitu loh. Aku dapat banyak sekali dari Indonesian Idol dan aku syukur pada Tuhan untuk itu. Pemirsa, beberapa waktu lalu Sutrisno Bahir tidak bersedia memberikan tanggapan soal laporan balik Gusti Randa tentang dugaan pemberitahuan dan persangkaan palsu. Sutrisno menyerahkan semuanya pada tim kuasa hukum. Namun kemarin secara tidak disangka Sutrisno Bahir mau berbicara. Dan di sisi lain pemirsa, Gusti Randa malah sibuk dengan kegiatan lain. Gusti mengirimkan bantuan makanan dan juga minuman bagi korban gempa bumi di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Nah pemirsa, inilah Gospot. Jika beberapa waktu lalu Sutrisno Bahir tidak bersedia memberikan tanggapan soal laporan balik Gusti Randa atas dugaan pemberitahuan palsu dan persangkaan palsu yang didaftarkan di Polda Metro Jaya, kemarin Sutrisno mau berkomentar. Akan tetapi dugaan sedikit meleset. Sutrisno sama sekali tidak mau mengomentari kasus tersebut. Sutrisno lebih membidik soal bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang memakan banyak korban jiwa. Saling melaporkan itu diutamakan, itu saya kesampingkan dulu, saya nggak mau menanggapi, tapi justru saya pada kesempatan ini mengajak melalui infotainment agar para pemirsa untuk tadi menyisihkan sebagian kecil pun, kalau itu banyak akan menjadi besar. Kalau pihak yang menfitnah ya, meminta maaf kepada PAN maupun kepada saya,
insya Allah akan dimaafkan. Di saat yang sama, Gusti Randa juga memilih mengesampingkan dahulu kasus itu. Gusti lebih fokus pada pengiriman sumbangan bantuan berupa beras, biskuit, mie instan, susu bayi, serta air mineral yang kemarin telah dikirimkan ke daerah bencana. Gusti turut merangkul pemain sinetron Fanny Fadila, Ikatan Muda KAI, dan pemuda Muslim.